Untuk pemenang giveaway akan diumumkan di Just Haye Football ya. Dan juga untuk kuis berikutnya juga akan dapat giveaway dari Mills ya. Ada 3 replika ya. Ya juga bisa diikutin di IG ya di Just Haye Football ya. Jadi pengumuman dan next quiz ada di situ. Oke, masih dalam bukan bincang bola biasa ya. Just Haye Football bersama saya dan Coach Justin yang sekarang masih ada di New York. Lu stranded ya di New York. Ini namanya balas dendam. Ya, seminggu lebih. Besok gue ke Washington. Kamis ke Washington, Senin ke Chicago. Terus Las Vegas. 5 hari Chicago, terus ke Vegas seminggu. Yes. Terus LA, baru pulang. Wah. Sebulan. Journey gue akan begitu. Jadi saya berangkat mungkin Desember, New York, kemudian DC United ya. DC United lagi Washington, kemudian Chicago, Vegas, LA out. Sama bro. Cuman beda di waktu kita kan harus menikmati hidup. Iyalah, nyetir gua. Lu nggak berani nyetir ya? Nggak bisa. Nggak berani gua. Kalau di Amerika nggak berani. Kalau di Eropa gua nyetir. Oke. Apalagi di Belanda, makanan lu lah. Iya, merem. Bro, nggak terlalu ngikutin bola ya di sana ya? Enjoy ya? Iya, nggak. Kalau baca berita baca karena tiap hari sebelum tidur kan gue selalu baca koran Belanda. Jadi adalah berita-berita bola, tapi kayak Nation League gue nggak nonton, nggak bisa nonton juga. Terus kualifikasi Belanda menang lawan Gibraltar itu gue hanya nonton highlights-nya. Ya. Tapi weekend ini mulai liga lagi ya? Ya, mulai liga lagi. Karena memang kalau kita di Amerika tuh bola itu nomor sekian ya. Kalau di Indonesia nomor 1 berita-beritanya. Wah, gue dulu pernah di Piala Dunia pun kita di Amerika nonton Piala Dunianya sendiri susah tuh waktu 94. Jadi memang bola itu bukan olahraga nomor 1 ya? Ya betul, bukan nomor 1 dan jamnya juga bentrok kan. Kalau Liga Inggris main kan siang di sini. Siang di sini, nggak menarik banget ya? Iya, jadi susah juga untuk orang-orang bisa menikmati gitu. Iya, jadi dan kita tahu datanya bahwa Amerika itu olahraga yang mereka paling gemar nomor 1 pasti football ya, football. Karena football tapi football itu kan cuma sekali seminggu ya. Yang lebih banyak menyita waktu football pakai tangan ya? Iya, football pakai tangan, kan konsisten. Bohong tuh ya. Football kok pakai tangan. Nomor 2 adalah baseball. Nah, baseball itu kan pertandingannya 3 kali seminggu tiap tim ya. Rame. Nomor 3 itu NBA. Nomor 4 tuh ice hockey. Nomor 5 baru soccer. Dan soccer itu jauh banget dari top 4-nya, bro. Udah pernah research, kenapa orang Amerika nggak suka bola, bro? Gue sebenarnya nggak tahu. Karena kita tahu bahwa sepak bola itu olahraga nomor 1 di dunia. Ya, di dunia, betul. Jadi kecuali Amerika dan mereka memang punya olahraga sendiri. Ya, mereka punya olahraga sendiri dan industri besar sekali. Sports industry itu, I think the biggest di dunia ya, sport industry di Amerika. Setuju. Jadi mereka nggak butuh olahraga populer lagi, tapi karena dengan olahraga yang mereka miliki sendiri, mereka sudah make money yang luar biasa untuk para atletnya. Iya. Dan kalau kita lihat juga sepak bola itu mayoritas penggemarnya kan juga non Amerika, lebih ke orang Latin. Iya, orang Latin lah, semua lah yang ada di sini, dari Meksiko lah ke Kolombia lah. Mereka lah yang membuat stadion itu mayoritas ya orang-orang itu, bukan the real American. Real American saya rasa nggak banyak yang nonton soccer. Walaupun ya, kita bicara mereka punya namanya MLS ya, Major League Soccer. Ya. Wah, kalau manajemennya bro barangkali UEFA segala macam IPL harus belajar ya dari mereka ya, karena ada draft ya, nggak bisa sembarangan merekrut pemain mentang-mentang
klubnya kaya bisa ngambil siapapun ya. Kemudian ada salary cap, betul, gaji juga harus dibatasin gitu. Keren banget, ada betul. playoff ya. Ada 27 tim sekarang bro yang bergabung gitu di sana. Ya tapi ya gitulah masih nomor 5 dan nomor 5-nya jauh banget. Yang paling menarik itu ada David Beckham itu bikin tim di Miami namanya Inter Miami ya bro. Pernah dengar? Ya, tahu. Sebenarnya bukan dia sendiri ya, dia dengan beberapa investor. Bahkan dia kalau nggak salah bukan mayoritas, cuman karena dia punya network yang sangat kuat, dia ya namanya sangat bagus di Eropa sehingga akan menjadi daya tarik sendiri untuk pemain-pemain Eropa yang mau pensiun, contoh Higuain dan masih banyak yang lain. Cuman dia sekarang kelihatan bahwa tim ini juga terseok-seok. Bukan artinya Beckham punya tim terus langsung meroket, nggak segampang itu juga. Betul. Mungkin tahun ini ya Inter Miami tidak akan masuk playoff. Karena ada 8 tim ya atau 7 tim. Kan dia bagi 2 conference ya. Conference Barat dan Conference Timur. Nggak bakal masuk playoff. Jelek banget. Padahal ada Higuain, ada Matuidi, ada Blaise Matuidi di sana. Ya, pemain-pemain hebat. Ya, gue kurang paham sebagus apa. Cuman ini agak jomplang juga karena gue pernah baca waktu kakak main di Amerika. Itu gaji kakak sendiri lebih besar daripada teman-temannya semua. Gaji teman-temannya digabung. Satu tim. Jadi ini bukan hal yang positif gue rasa ya untuk sepak bola Amerika. Enggak satu pemain yang terlalu jomplang is not good karena gimana ini tetap 11 lawan 11 dan nggak bisa satu pemain ibarat giring bola dari belakang terus cetak gol, itu kan nggak mungkin. Ya, tapi, jadi hal kayak gini mungkin mereka juga masih belajar ya. Mereka butuh ikon bro yang top di dunia untuk mempopulerkan sepak bola di Amerika. Mereka pernah merekrut Thierry Henry ya, David Beckham, bahkan pernah Wayne Rooney bahkan pernah bermain di sana ya, di DC United. Bastian Schweinsteiger, ya Ashley Cole ya, ada di sana sekarang. Gini. Itu kan fenomena marquee player itu kan dilakukan di banyak negara. Salah satu Indonesia pernah melakukan itu dengan mendatangkan Asian lah salah satu. Terus Cina melakukan itu. Sekarang kalau kita lihat track record, apakah sistem marquee player ini berhasil? Gue bilang tidak. Tidak juga. Gue bilang nggak berhasil sama sekali. Emang sepak bola Cina yang membayar pemain jauh lebih tinggi daripada di Eropa. TVS ya. Mereka berapa kali main Piala Dunia? Nggak ikut juga kan? Ikut juga, betul. Apakah sepak bola Indonesia dengan datangnya Asian lebih maju daripada sebelumnya? Enggak juga. Lebih maju dari sisi komersial? Enggak juga. Ya kan? Dan untuk gue sih bullshit ya. Sistem marquee player gitu, mending dengan duit yang lu punya lu bagi rata as a team dengan 11 pemain, nggak kuat-kuat amat tapi lebih imbang dan berdasarkan sistem ini tim bisa meroket. Ya karena bro kalau lu lihat tahun 70-an Amerika ada seorang Amerika gila gitu kepengen mempopulerkan soccer ya di Amerika dengan membuat tim dari New York namanya Cosmos. Mereka merekrut Pele, dibayar mahal banget. Mereka merekrut siapa lagi waktu itu? Cinalia, ya kemudian Franz Beckenbauer ya. Neeskens. Semua pernah main. Mantan-mantan pemain 70-an yang top itu pernah main di Amerika semua. Sebenarnya ini kan pelopornya MLS. Ya, betul. Cosmos. Iya kan? Nggak berhasil juga. Betul. Habis itu kan mati. Lahirlah mulai di pelan-pelan MLS ini lahir dan gue rasa secara organisasi mereka kan juga belajar banyak. Betul. Mereka belajar juga dari olahraga lainnya dan mereka juga lihat bahwa marquee player yang dilakukan oleh sepak bola yang dulu itu nggak berhasil juga. Maka dari itu gue rasa klub-klub ini sekarang udah mulai belajar bahwa lu tidak bisa hanya mendatangkan satu pemain dengan gaji yang luar biasa, sementara 10 pemain lainnya bapuk. Ya, setuju. Nah, dan memang sepak bola Amerika gimana ya? Gue tidak melihat atau mungkin
waktunya masih jauh sekali. Karena kalau kita melihat budaya sepak bola di Amerika itu kan khusus untuk cewek. Ceweknya Dari juara dunia SD, ya? SMP Ya. yang cewek. Ya. Ya, mereka main. Jadi kalau kita bicara soccer, ya itu olahraga cewek. Ya, Maka betul-betul. dari itu, tim ceweknya kan Setuju sampai nggak? juara Juara dunia dunia ada Mia berkali-kali Hamm dan segala macam. bagus banget. Ya. Iya, karena dari kecil tidak dididik untuk, kalau cowok dari kecil dididiknya ya seperti yang Anda tadi Football, katakan, basket, American football, ya, basket baseball. dan lain-lainnya. Setuju, Tapi setuju, bukan setuju. bukan soccer. Mungkin pelan-pelan akan ke sana, tapi masih butuh waktu lama. Saya kemarin membaca satu artikel ya, pemilik dulu yang orang gila membuat New York Cosmos berharap kemudian soccer kemudian menjadi olahraga top di Amerika tuh, tahu nggak kenapa akhirnya orang Amerika tetap nggak suka soccer? Ya, coach ternyata jawabannya ya di soccer itu nggak ada time out. Ya, nggak ada time out. Jadi orang Amerika itu ke stadion itu kayak arisan tuh nggak lo? Mereka ngobrol, makan popcorn, minum coke gitu. Jadi olahraganya tuh harus slow gitu ya, harus banyak stop-stopnya gitu. Jadi ya itu. Jadi karena tidak ada time out. Nomor 2 bro, karena tidak ada time out, TV-nya repot tuh masuk komersial gimana? Karena industri sportnya Amerika didukung oleh TV right. Didukung oleh iklan dari TV. Nah, di bola itu kan sulit. Kalau udah main 45 menit, itu kadang-kadang kalau kita FIFA, Piala Dunia, kadang-kadang iklan juga tidak bisa masuk, bro. Jadi berat mereka, padahal penghasilan paling besar itu adalah dari iklan. Jadi kalau kita lihat, di football ada time out. Di NBA ada time out. Di baseball, slow banget tuh. Time out-nya banyak banget kali, ya. Bro, tahu nggak di Amerika itu ya, ada TV time out. Jadi TV nih bro, kalau bilang ini kok nggak time out, iklan gue udah penuh nih, mereka bisa minta tuh. Ya di game-game mereka. Jadi itu yang nggak terjadi ya. Jadi itu yang berat. Makanya waktu Piala Dunia di Amerika kan mereka bikin juga ya aturan drinking time out. Jadi kalau udah panas banget, 80 derajat Fahrenheit lebih, harus time out. Pemain disiram-siram dulu. Jadi gimana menurut Coach Justin? Itu memang salah satu faktor. Gue akui, karena gue pernah tanya, ada temen gue yang suka di sini New York Mets ya. Diajak gue nonton baseball. Gue tanya, emang satu pertandingan berapa lama? 3-4 jam. 3-4 jam? 3-4 jam. Betul. Iya. Betul. Gue mah ogah nonton pertandingan 3-4 jam. Itu gue wasting time. Iya. Karena seperti yang you tadi bilang, mereka itu benar-benar sekeluarga, ngobrol, bawa jajan, makan popcorn, ngobrol, makan hotdog, santai, relax. Kalau kita nonton bola 45 menit intens. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya, istirahat 15 menit itu pun lebih dari cukup. Iya. 40 menit kita fokus lagi. Nah, ini kembali lagi ke budaya. Ya. Kalau budaya mereka sama kayak ice hockey lah. Ice hockey tidak ada satu pertandingan tanpa berantem. Sama wasit dibiarin. Karena memang udah budaya mereka. Kalau kita melihat ini apaan, olahraga itu kan sportivitas. Kok pakai ribut-ribut segala, dibiarin pula sama wasitnya. Tapi kembali lagi, ini memang budaya mereka. Budaya, ya. Jadi kalau sisanya orang Amerika emang aneh sendiri. Kalau kita di seluruh dunia ya, bukan Indonesia, Eropa aja. Seluruh dunia bisa menikmati pertandingan sepak bola secara intens, hanya Amerika yang Amerika kurang. Ya. Kanada juga bro, Kanada tuh olahraga nomor satunya justru ice hockey. Ice hockey lo nomor satu ya. Percaya kan? Karena dingin kan? Ya karena dingin, betul-betul. Karena mungkin untuk main bola outdoor juga mereka repot. Oke bro, kita tinggalkan MLS. Baju kita tuh kayak MLS juga, tapi Mills ya ternyata. Kita ngomong rumors yang paling hebat sekarang adalah sekarang begitu Pangeran Muhammad bin Salman membeli Newcastle United, sekarang tim-tim Inggris pada protes nih bro. Kenapa? Mungkin iri kali ya. Kenapa nggak gue yang dibeli barangkali gitu? Silakan update bro. Nggak gini. Mereka itu nggak berhak untuk marah terhadap FA. Yang mereka marahin itu harusnya FIFA dan UEFA. Karena FIFA UEFA itu adalah induk sepak bola dunia di mana mereka membuat semua regulasi yang diterapkan kepada negara-negara lainnya, termasuk Inggris. Jadi mereka punya influence untuk melakukan itu. Kita lihatlah, dan kita sempat bahas di Jasaye, kenapa tidak ada salary cap? Yes. Kenapa dibebaskan? Karena
they don't care. Pada saat pemain harganya ditentukan oleh pasar, ini pun berlaku untuk klub. Jadi aturan main dari mana? Kalau apa namanya klub kayak Arsenal, MU, Liverpool yang punya sejarah luar biasa melakukan protes, mereka nggak punya hak untuk protes. Kan sekarang tergantung siapa yang mau bayar. Ya. Selama ada orang yang mau membayar, they don't have the right to apa namanya to intervene lah. Ya. Walaupun mereka bisa melakukan tekanan lewat media, ya nggak ngaruh kalau gue bilang. Betul. Mungkin ini kan juga reaksi sesaat ya. Cuman mereka ngeri mungkin jadi kayak PSG udah nggak fair bro ya, borong-borong pemain. Betul. Apalagi pemiliknya sekarang ini kan jauh lebih kaya daripada Nasser, daripada Mansur nih ya kan. Gitu tuh. Iya, ya. Betul. Takut tuh. Jadi betul sekali. Cuman yang gue baca juga, I don't know if it's true or not. Yang gue baca mereka akan keluarkan 230 juta di 4 transfer window. Jadi bukan next transfer window, tapi di 4 transfer. Kalau 230 juta 4 kecil transfer lah. window, maka lebih kaya Arsenal. Kecil. Nggak mungkin kan? Nah, cuman sekali lagi, apakah ini hanya cywar? Karena mereka mengatakan juga, Arab Saudi nggak akan terlibat dalam hal ini. Jadi mereka memberikan mandat kepada si cewek itu, siapa namanya? Dia yang akan kelola, dan dia juga punya saham di sekitar 10. Si Salman ini kalau nggak salah sahamnya 80%-an. 20% itu dipegang oleh 2-3 orang. Nah, mereka yang akan kelola. Ujung-ujungnya memang duitnya akan datang. Intinya kan adalah, kalau seandainya mereka nggak spend banyak, sementara Newcastle terancam terdegradasi, yang ngoceh kan fansnya. Pada saat fansnya melakukan protes dan lain-lain, ya keluarlah itu duit. Jadi feeling gue mereka nggak mau bermain vulgar aja, jadi pelan-pelan aja keluar duitnya, tapi dalam 2-3 tahun pasti itu duit keluar. Dan ada berapa pemain katanya udah diincar bro, katanya si Mbappe tiba-tiba menjadi pencinta Newcastle. Dari Mas Rizal katanya mau diambil, Jesse Lingard dari MU akan diambil, dan beberapa nama-nama lain tuh bro. Ya, sebenarnya mereka bisa membeli atau mengambil semua pemain yang bisa ya. Cuman sekali lagi feeling gue sih nggak tahun depan. At least tahun depan pelatihnya akan diganti. Ya. Itu dulu. Baru mungkin datangkan 3-4 pemain. Yang mungkin nggak terlalu mahal, harganya 40, 50, 60 lah. Baru next transfer window datengin 4-5 pemain yang mungkin agak lebih mahal lagi. Jadi step by step. Mungkin butuh 2-3 tahun lagi. Di tahun keempat mungkin mereka akan bisa bersaing dengan tim-tim lainnya. Cuman kembali lagi, kalau seandainya Newcastle diambang zona degradasi, nggak bakalan mau juga kan? Sekarang nomor 19 ya? Pasti mereka invest. Iya. Maka dari itu kemungkinan besar Steve Bruce akan segera dipecat. Terus pemain-pemain yang nganggur nggak punya kontrak kan masih banyak. Contoh Jack Wilshere lah. Jack Wilshere main di Newcastle kan harusnya bisa. Jadi ambil beberapa pemain, 2-3 pemain, 4 pemain yang nggak punya kontrak. Hatem Ben Arfa kalau nggak salah juga free. Terus ya ada beberapa lah. Intinya mereka bisa mengambil pemain-pemain tersebut. Minimal jangan degradasi dulu lah. Baru sampai tahun depan summer baru mereka invest sedikit lebih banyak, mungkin 200-300, nggak akan langsung ekstrim lebay kayak City. Dan mereka belajar banyak juga ya, walaupun pemilik timnya berganti dengan taipan sekaya apapun, bukan serta-merta langsung juara ya bro. It takes time untuk membangun semua tim ya coach ya. Yalah, of course nggak mungkin, karena kembali lagi ini olahraga yang dikelola dengan manajemen yang bagus, talent scouting yang bagus, pembinaan yang bagus, ya. Pembelian pemain yang bagus, pelatih yang bisa menerapkan sistem yang cocok dengan kualitas pemain, dan ini semua butuh waktu. Butuh waktu. Dan gue rasa fans-fans lainnya termasuk gue fans Arsenal nggak perlu takut bahwa dalam waktu dekat mereka akan merajalela. Butuh waktu lama lah. Paling target mereka mungkin tahun ini mungkin 6 besar kali bro, atau tidak kena degradasi malah cuman ya. Tahun depan ini kalau gue bilang target mereka jangan degradasi.
Nggak ada target lain. Nggak ada target lain. Tahun berikutnya baru ya, mungkin Tahun masuk depan Big baru Six ya. mungkin bisa, ya Big Six atau at least target main di UEL dulu lah. Ya, oke. Nah, Setuju, baru setuju, tahun setuju. berikutnya, tahun ketiga baru Champions League. Hmm, Tahun keempat, kelima mungkin juara Champions League. Kayak gitu-gitulah. gitu ya. Yang lucu bro, setiap kali ada tim yang isunya pelatihnya mau dipecat, ada Conte di situ. Jadi Conte ini adalah the most wanted coach gitu ya. Tim apapun pokoknya, MU, Conte masuk, Arsenal, ini Conte masuk ya. Gue bilang sih make sense ya, karena dia punya track record bagus. Dia banget. pegang Chelsea juara, dia pegang Juve juara, dia masuk ke Inter langsung juara. Dan mainnya juga atraktif gitu loh. Bukan hanya kayak Mourinho yang juara-juara dengan parkir bis, tapi mainnya juga atraktif. Maka dari itu kalau gue harus milih, kalau gue jadi pemilik, gue milih yang kosong ya. Itu kan sekarang Zidane, Favre, Rangnick, sama Conte. Tapi kalau kita bicara ambil Favre atau Rangnick, itu kan lebih ke jangka panjang. Ini kan pelatih yang ya levelnya 11-12 sama Tuchel lah. Tapi lebih ke investasi ke jangka panjang. Nah, sekarang tergantung maunya ini mereka apa. Kalau mereka mau invest di seorang Favre jadi pelatih, Rangnick sebagai dirtek, itu bisa bagus. Di samping mereka keluar duit, tapi juga investasi ke dalam struktur pembinaan, scouting, dan lain-lain yang bagus, punya filosofi. Tapi kalau mereka invest di Conte akan bilang, oke, gue mau ambil job ini. Tahun ini gue usahakan tidak terdegradasi. Tahun depan gue minta A, B, C, D, E, F yang total harganya 300-400. Bisa nggak diberikan oleh mereka? Jadi setiap pelatih punya kriteria masing-masing. Sekarang tergantung manajemennya mau pilih yang mana. Oke, setuju saya. Jadi ini Conte lagi hot nih. Jadi tinggal dia deal minta gaji berapa dibayar orang nih kayaknya dia ya. Oh ya, kalau itu nggak masalah. Kalau soal gaji, gue rasa nggak masalah. Karena gaji pelatih itu masih jauh di bawah gaji pemain ya. Pelatih termahal tuh Pep Guardiola itu masih jauh di bawah gajinya Messi ya kan? Iya, enggak, pelatih termahal itu Simeone loh. Simeone iya. Diego Simeone. Mungkin sekarang Pep karena dia baru memperpanjang kontraknya kan. Mungkin. Tapi berapa tahun itu Simeone itu sekitar 25 jutaan. Udah gila. Nah, sementara itu hanya satu pelatih. Rata-rata pelatih di bawah 10 juta. Ya. Nah, sementara pemain yang di atas 10 juta jauh lebih banyak. Oke. Coach, kita dapat berita gembira katanya akhir Oktober ini Camp Nou atau Nou Camp gitu udah boleh penontonnya 100%. Full. Ya. Full. Yang kita nggak tahu apakah ini untuk Camp Nou doang atau berlaku untuk seluruh stadion di La Liga ya? Ini untuk Camp Nou doang karena mandat ini diberikan oleh pemerintah Katalan. Oh. Jadi bukan pemerintah Spanyol, jadi diberikan pemerintah Katalan. Tapi yang gue melihat yang lebih bagus lagi beritanya untuk Barcelona adalah Dembele dan Agüero sudah bermain kembali, juga udah full latihan. Jadi sekarang let's say 3 match ke depan nggak ada alasan lagi untuk Kuman tidak punya pemain bla bla bla. Ini bro, Camp Nou nih bro, ya. Lo berapa kali udah kesini bro? Ya. 4-5 kali. Ya. Kalau gua baru sekali bro. Jadi apa dia nyebutnya kule ya bro ya? Kules tulisannya ya? Kule ya. Ya. Kule. Kalau nggak salah kule itu artinya apa? Pantat kali ya bro ya? Karena memang bentuknya bukitnya kayak pantat gitu. Agak-agak apa obscene gitu. Bukan. Jadi dulu kita bicara tahun 1900-an, 1800 akhir pas Barcelona baru mulai itu kan stadionnya masih terbuka semua. Jadi kalau nonton kelihatan di ini luar stadion, penonton di luar stadion berjalan kelihatan hanya pantatnya aja semua kan. Makanya penonton Barca karena ini kan tahun akhir 1800-an. Maka dari itu disebut fansnya ini disebut kule itu mengarahkan ke pantat yang mereka lihat dari luar stadion. Lucu ya. Dulu kan stadion masih kecil-kecil. Masih kecil ya. Dan terbuka gitu. Jadi kalau nonton itu mungkin celananya melorot kelihatan semua dari luar ya. Iya. Oke, sebelum saya lanjut ini obrolan yang seru. Untuk pemenang giveaway akan diumumkan di Just Haye Football ya. Dan juga untuk kuis berikutnya
juga akan dapat giveaway dari Mills ya. Ada 3 replika ya. Ya juga bisa diikutin di IG ya di Just Haye Football ya. Jadi pengumuman dan next quiz ada di situ. Bro, kita ke Nation League ya, European Nation yang luar biasa. Yang akhirnya Prancis menjadi juara ya, mengalahkan Italia ya kan, dan juga mengalahkan Spanyol dan semuanya. Sekarang Prancis ya keluar sebagai juara. Barangkali Coach Justin bisa memberikan komentar. Ya, kalau kita bicara final ini selalu sulit ya. Banyak faktor yang membuat sebuah tim menjadi juara atau enggak. Dan kembali lagi dalam match itu ada sebuah kontroversi di mana gol kemenangan, gol kedua dari Prancis Mbappe ya, dicetak oleh Mbappe itu yang katanya offside atau tidak. Ya, karena dengan semenjak hadirnya VAR terlalu banyak terjadi kontroversi dan evolusi. Jadi VAR ini setiap tahun berubah terus. Bukan VAR-nya yang berubah, tapi wasit aturan untuk menilai VAR. VAR ini kan sebenarnya cuma kamera. Alat dong, ya. Ya kan? Wasit yang mengambil keputusan. Ya kita lihat di Liga Inggris lah, 3 tahun terakhir ini benar-benar banyak sekali perubahan yang terjadi bahkan tahun ini. Nah sekarang kalau saya kasih contoh aja. Kalau kita melihat orang offside, kan biasanya yang di freeze itu gambar pada saat pemain yang pegang bola menendang bola. Rilis ya, oke. Ya kan? Ya, pada saat dia menyentuh bola, dia lihat pemain mana yang offside. Ya. Oke. Kalau itu menjadi parameter, Mbappe offside. Oke. Tapi nampaknya sekarang dibiarkan. Karena apakah ada sentuhan atau tidak dengan intensi dari pemain lawan untuk terlibat dalam permainan. In this case, Eric Garcia menyentuh bola. Kalau dari sudut pandang Eric Garcia, dia mengatakan, lah terus gue lihat lawan yang lari dari belakang gue, masa gue harus diem aja? Make sense juga kan? Ini yang untuk gue menjadi bahan evaluasi. Sebenarnya gue tidak mempermasalahkan offside atau tidak. Yang gue pertanyakan, apakah ke depannya wasit ini akan konsisten dengan aturan seperti ini? Itu persoalan ya. Tapi terlepas dari itu menurut Coach Justin, apakah Prancis pantas untuk menjadi juara? Kalau dari sisi permainan enggak. Karena mereka memang memiliki kualitas pemain di depan terutama yang bisa membuat perbedaan. Ya. Dan mereka mengandalkan itu, kualitas individu aja. Ya. Ada Mbappe ya. Tapi kalau dari sisi permain, jelas Spanyol lebih bagus, lebih menguasai ball possession. Bahkan ini kita bicara Spanyol dengan generasi barunya. Pemain-pemain muda. Banyak pemain muda. Xavi yang umur 17 tahun aja 2 kali jadi starter. Pedri bahkan belum ikut. Dengan pemain muda ini, mereka bisa masuk final di Nation League, itu sudah sebuah prestasi. Jadi gue rasa sebagai pelatih timnas atau fans tim Spanyol, mereka harus bangga. Bukan masalah sekarang kalah, tapi mereka harus bangga bahwa ternyata Enrique bisa membuat sebuah tim baru yang tim masa depan lah ya. Adu penalti di semifinal Piala Eropa ya. Dan sekarang masuk final, itu prestasi yang luar biasa karena trofi-trofi itu ntar akan datang sendiri. Wah, ini bahaya kalau gitu Spanyol ke depan ya. Termasuk Piala Dunia kali ya, Bro? Oh iya. Mungkin di Piala Dunia mereka bisa berbicara lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Italia kemarin cukup mengagetkan ya, kalah di San Siro yang dengan drama Donnarumma gitu, dianggap sebagai pengkhianat gitu ya, dan dibully habis-habisan, dan akhirnya mereka kalah gitu ya. Ya kalau kita lihat Italia permainannya bagus, cuman sekali lagi Italia ini nggak punya bintang.
saat ini. Nggak punya pemain bintang. Kalau gua harus sebut pemain bintang top ya cuma satu, Donnarumma mungkin. Yang lain kan biasa, bagus, cuman bukan top. Bahkan seorang Chiesa pun nggak bisa dibilang top, ya kan? Immobile, Insigne naik turun performanya. Terus Belotti nggak banget. Bernardeschi lagi nggak mau gue bahas, pemain bapuknya minta ampun. Cielini udah tua. Nah sekarang kalau Cielini, Bonucci yang masih diandelin udah tua. Tapi dengan pemain yang Mancini miliki, itu sudah luar biasa prestasi mereka. Ya. Hanya fans Italia harus lebih bersabar bahwa mereka sadar sama kayak timnas Belanda lah. Nggak ada pemain bintang. Ya mungkin Van Dijk doang. Depay dong. Kalau di Italia mungkin Donnarumma doang. Di Belanda? Depay bukan bintang lah. Bagus oke. Tapi masih nggak disebut pemain bintang. Gitu. Jadi gue rasa fans Italia pun nggak usah pesimis ya. Walaupun mereka kalah di kandang sendiri, karena mereka juga harus sadar mereka habis juara Eropa dengan 2 kali adu penalti. Ya. Di semifinal dan di final. Bro, kalau lihat pelatih tim-tim Eropa ini sekarang kan gila-gila juga ya bro ya. Roberto Mancini ya, Martinez ya, kemudian juga Didier Deschamps ya. Jadi menunjukkan kualitas yang memang terbaik ya, termasuk pelatih Belanda ya bro ya. Di Eropa ini pelatih yang pegang timnas adalah pelatih yang nggak punya job. Gitu. Oke. Iya benar. Jadi kalau pelatih yang bagus pasti di klub. Klopp, Pep, Simeone, ya. Dan lain-lainnya, Simeone pasti semua di klub. Kenapa? Murni gajinya lebih gede di klub daripada di timnas. Nanti kalau seandainya mereka sudah merasa puas, duitnya udah segambreng, nggak butuh cari duit lagi, baru mereka pegang timnas. Ini yang dikatakan Pep. Pep kan bilang, gue 2023 pengen pensiun dari klub, gue pengen ngelatih timnas. Karena pressure-nya tidak sebesar itu. Nah, kalau Van Gaal di Belanda kan nggak dapat klub. 5 tahun puasa, sekarang pegang Belanda, tapi berkembang lagi Belanda. Bagus dong. Iya, Martinez sama ceritanya. Mancini sama ceritanya. Deschamps? Maka dari itu, kalau Deschamps sama. Biasanya klub yang pelatihnya bagus, nanti akan pindah ke klub. Bolak-balik aja ya. Gitu. Iya. Bro, yang rame juga sekarang adalah perebutan siapakah yang akan merebut Ballon d'Or ya tahun ini ya. Messi, kemudian Jorginho, Lewandowski menjadi kandidat-kandidat serius. Malah Ronaldo ada di tier 2 tuh kalau kita ngelihat yang terakhir ya. Iya. Kante malah bagus. Lo prediksi siapa bro? Kalau gue bilang Messi sama Ronaldo udah cukup lah, udah lewat. Dan gue sih gue sangat pro Kante atau Lewandowski. Udah kasihan ya? Orang kan bilang harusnya Jorginho karena dia juara Champions League Eropa kan. Iya. Tapi itu yang juara kan timnya, bukan satu pemain. Ini yang dinilai kan satu pemain. Dan peran Jorginho kan nggak sangat penting amat di Italia maupun di Chelsea. Dalam arti bisa digantikan lah. Jadi kalau Lewandowski jelas. Oke. Ronaldo udah enggak lah ya. Lewandowski nyawanya setengah enggak lah, udah Messi sama Ronaldo udah lewat lah. Ya ini 2 orang nih bro dianggap sebagai yang menghancurkan kesempatan pemain-pemain hebat lainnya untuk merebut Ballon d'Or. Termasuk Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic. Dia bilang aduh gue tuh terhalang dapat Ballon d'Or karena 2 nama ini yang berganti-ganti merebut penghargaan Ballon d'Or ya. Ya betul, emang faktanya begitu bahwa di 1 dekade terakhir Messi dan Ronaldo memang yang terbaik. Ganti-ganti ya. Ya,
Kita tuh Ya, kalau nggak mau ngomongin Ronaldo, Messi, MU gitu tuh memang berat loh bro ya. Apalagi ada tim-tim yang sekarang lagi memang hot topic. Newcastle United sekarang menjadi juga trending topik ya. Jadi mereka sekarang Messi dan Ronaldo berganti-ganti memecahkan rekor. Messi ngelewatin rekornya Pele ya sebagai pemain Amerika Latin terbanyak ininya. Kemudian kemarin Ronaldo hat-trick ke-10 katanya juga terbanyak. Jadi memang dua pemain ini ya sudahlah ya. Itu udah dewa lah levelnya. Barangkali udah tiba saatnya untuk memberikan panggung kepada pemain-pemain lain. Betul ya, bro? ya, betul sekali dan bahwa mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk mencari duit, mencari trofi di Champions League atau di liga masing-masing itu fine-fine aja. Cuman kalau kita bicara pemain terbaik di dunia, gue rasa masa mereka sudah lewat. Dan mungkin ini terakhir untuk Lewandowski karena dia juga udah 32 tahun. Kalau enggak ya Kante. Ya, ini Ronaldo baru saja hat-trick terbanyak bro untuk pertandingan internasional pada saat melawan Luxembourg ya. Jadi ya memang mau nggak mau ya bro. Jadi inilah yang mereka lakukan. Tapi gue sepakat untuk menjadi yang terbaik dunia. Barangkali banyak nama lain sekarang yang mungkin lebih akan diberikan panggung ya bro ya. Ya betul sekali dan persaingan akan lebih nggak bisa diprediksi lagi ya. Ya. Tahun ini mungkin Jorginho, Kante, Lewandowski. Tahun depan mungkin bisa Haaland, Mbappe atau Hazard. Dan tahun depannya lagi mungkin Pedri atau siapa ya. You never know. Justru ini sekarang akan lebih seru karena udah nggak bisa diprediksi lagi. Ya, jadi kalau saya harus ngomong Ronaldo tuh ya, jadi mungkin pemain-pemain muda, terutama di MU belajar bagaimana dengan umur sekian masih profesional. Jadi itu yang harus dipelajarin dari seorang Ronaldo. Kalau mempelajari seorang Messi, sulitlah. Dia bakatnya luar biasa gitu. Dengan kaki kiri doang dia bisa kayak gitu. Kalau untuk mengejar Messi saya pikir sulit. Tapi kalau untuk mengejar seorang Ronaldo, disiplin, makan, latihannya lebih dari yang lain. Barangkali itu yang harus diambil gitu. Dan pada usia sekian masih ngegolin, masih hat-trick, masih macam-macam rekor. Begitu ya bro ya? Ya, betul sekali dan mumpung untuk para pemain, mereka bisa mendapat ilmu yang nggak bisa dibeli. Pemain MU itu harus memanfaatkan secara benar, terutama pemain muda. Dan kita juga sebagai pemain penggemar sepak bola, kita masih bisa menikmati Messi dan Ronaldo nggak tahu berapa lama lagi, 2-3 tahun nggak lebih dari itu feeling gue. Ronaldo akan diprediksi menjadi apa ya? Menjadi Ryan Giggs berikutnya. Mungkin pensiun di MU dalam usia 40-an, kemudian mungkin menjadi asisten pelatih atau mungkin menjadi pelatih. Itu yang sekarang lagi didengung-dengungkan tuh, bro. Lo yakin nggak kalau Ronaldo menjadi pelatih yang baik? Karena dia sering mendampingin pelatih itu. Gue nggak tahu ya, karena jarang sekali pemain hebat bisa jadi pelatih hebat. Itu udah fakta. Ya bisa aja sih. Cuman I really don't know apakah dia bisa menjadi pelatih hebat. Beckenbauer bisa tuh bro. Zidane lumayan. Beckenbauer, Johan Cruyff itu adalah sebuah exception. Ya, Johan Cruyff ya. Itu kan jarang banget. Cuman mayoritas kalau kita lihat pelatih hebat dari Ferguson, Wenger, you name it lah, itu nggak ada satu pemain yang benar-benar hebat. Atau jarang sekali lah. Jarang sekali. Mourinho ya. Kalau harus menyebut nama. Pemain apaan dulu ya. Tapi he has style bro. He has style. Mana ada dong pelatih di pinggir lapangan pakai Armani. Lo pikir Jurgen Klopp pakai training doang gitu. Keren. Gue kalau ngelatih pakai Armani. Artinya lo pemuja Mourinho dong ya. No, never. Oke bro, jadi minggu ini ya, minggu depan ini IPL bergulir kembali. Kita tuh concern. Karena sekarang MU 7 game ke depan tuh gila bro. Ketemunya Big Six semua. Ketemu Leicester, ketemu Spurs, ketemu City, ketemu Liverpool. Barangkali ini akan berat nih. Nih kita lihat yang Premier League. Ini kita lihat ya, Watford ketemu Liverpool, menang Liverpool lah ya.
Kemudian Ya. mana lagi nih? Man City ketemu Burnley, menanglah Man City. Leicester Man United, ini seru. Berat Man United untuk menang lawan Leicester dalam kondisi kayak sekarang. Maguire cedera, Varane cedera ya. Kemudian apalagi nih? Arsenal? Oh, Arsenal lawan Crystal Palace. Prediksi, Bro? Crystal Palace ya harusnya bisa menang ya. Kalau Mestinya nggak ya. menang mah udah ke laut aja. Ke laut Iya. aja. Chelsea lawan Ini yang- Brentford. Nggak yang- gampang mengalahkan Brentford ya, Bro? Ya, Nggak gampang betul. mengalahkan Brentford. Ini Apalagi bukan mainnya di match Brentford yang nih. gampang. Hmm. Jangan dianggap Chelsea merem bisa dapat 3 poin. Kalau Ya. mereka dapat 3 poin pun ini akan jadi tipis. Ya, Dan kita tahu bahwa Chelsea beberapa match terakhir performanya juga menurun. oke. Oke. Oh ya, gue baru tahu tuh, Bro. Di Chelsea itu ternyata ada pemain Amerika Serikat ya. Pulisic itu dari Amerika ya. Jadi ada beberapa pemain Amerika Ya, yang ya, ada ya. di Premier League ya. Dulu kita ada Tim Howard, ada Brad Friedel ya. Kemudian Ya. ada Landon Donovan. Ya, ada beberapa nama lah. Lain dari itu Ya. nggak terlalu shining lah ya. Tapi yang sekarang itu Pulisic. Pulisic itu adalah pemain Amerika ternyata. Kapten timnas Amerika. Ya, Sekarang itu yang ngetop mungkin Pulisic, Dest-nya Barcelona, ya. sama McKennie-nya Juve. Juve, betul. Itu yang pemain yang suka ngegolin itu ya. Jadi menurut saya ini ya kita percayalah Amerika tuh apa ya? Mereka tuh menyiapkan atlet tuh dengan sains ya, Bro ya, dengan sains, dengan gizi, Iya. dengan program training latihan yang keren banget. Jadi tinggal menunggu waktu. Walaupun memang betul lo bilang ini secara culture orang Amerika tuh nggak suka bola. Ya mereka Piala Dunia 94 itu meledak memang, mereka membuatnya menjadi sangat entertaining ya. Kemudian 96 mereka bangun MLS. Tapi sampai sekarang di Amerika sendiri masih nomor 5. Dibanding ice hockey aja masih jauh. Oke, Bro. Ya, betul sekali. Terima kasih banget. Selamat juga untuk timnas kemarin mengalahkan Sama-sama. Taiwan 3-0 ya. Kita happy lah, Bro ya. Sudah saatnya Indonesia Nggak tuh nonton menang-menang gue. lah. Kita lagi rencana mau bikin apa siaran juga tuh namanya Bola Plus 62 gitu ya. Bukan gua, bukan Coach Justin yang akan membahas tentang bukan timnas. gue. Ya, bukan lah. Akan ada orang-orang yang lebih kompeten ya. Thank you, Bro. Ya, Jadi sekali betul. lagi ikutin quiz Thank kita you. berhadiah apa giveaway dari Mills ya di IG kita ya, di IG account kita Just Haye Football. Selamat liburan, Bro. Ya, semoga kita bisa cepat Ya, thank ketemu. you. Ya, thank you ya. Salam untuk istri dan semua Thank teman-teman you. di See you New next York. time. Ya, Bye-bye, bye-bye. I Ya. will. Itulah Bye-bye. Bye. apa Just Haye ya, kita alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan Coach Justin yang sekarang sedang liburan di Amerika. Kita akan jumpa dengan bukan bincang bola biasa selanjutnya minggu depan. Bye-bye.